Assalamualaikum, sahabat semua. Selamat datang di Santremole Channel. Di sini, kita akan menyelami kisah penuh hikmah dari kehidupan, yang penuh pelajaran dan inspirasi untuk kehidupan kita. Tapi sebelum kita mulai, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita menarik lainnya. Yuk, kita mulai perjalanan ini bersama. Pagi itu, matahari baru saja muncul di ufuk timur. Langit Yerusalem terlihat cerah tanpa awan sedikit pun. Jalan-jalan dipenuhi aktivitas seperti biasa. Pedagang membuka toko, anak-anak berangkat ke sekolah, dan pekerja bergegas menuju kantor. Tidak ada satupun yang menyangka bahwa dalam hitungan menit, kota itu akan berubah menjadi puing dan debu. Sebuah keluarga kecil sedang bersiap sarapan di apartemen lantai 7. Sang ayah, seorang teknisi listrik bernama Eliyahu, sedang menghidupkan televisi untuk melihat berita pagi. Sementara istrinya, Miriam, sedang menyiapkan roti dan keju untuk kedua anak mereka. Namun, saat jam menunjukkan pukul 8.37, semuanya berubah. Grow AR. Getaran pertama terasa lembut, seperti tangan halus yang menggoyang meja. Eliyahu mengira itu hanya truk besar yang melintas di jalanan. Namun hanya 2 detik kemudian, bumi benar-benar menggila. Seluruh bangunan berguncang seperti diseret ke kiri dan kanan. Televisi terlempar jatuh, lampu gantung berayun liar, kaca jendela pecah berserakan. Anak-anak berteriak, Miriam jatuh tersungkur, dan Eliyahu mencoba menarik mereka semua ke bawah meja. Tapi belum sempat mereka bersembunyi, lantai di bawah mereka retak dengan suara mengerikan. Kraak. Yerusalem bukan satu-satunya yang dilanda malapetaka. Dari Ashkelon hingga Haifa, dari Tel Aviv hingga Nazaret, seluruh wilayah Israel diguncang dengan kekuatan maha dahsyat. Sebagian wilayah bahkan terlihat seperti dilanda tsunami darat. Bangunan berguguran, jalanan terbelah, kendaraan terbalik, dan jeritan minta tolong terdengar dari segala arah. Di sebuah masjid kecil di kota Tiberias, seorang imam tua sedang memimpin sholat duha ketika guncangan itu datang. Dinding masjid runtuh ke arah kiblat. Namun secara ajaib, tidak satupun dari jamaah yang tertimpa reruntuhan. Kamera pengawas di masjid merekam peristiwa itu, dan video tersebut menjadi viral hanya dalam beberapa jam, karena terlihat jelas bagaimana reruntuhan yang mengarah ke arah jamaah membelok sendiri, seakan-akan ada tangan tak terlihat yang menahan. Sementara itu, di pasar sentral Tel Aviv, kekacauan total terjadi. Orang-orang berlarian menyelamatkan diri, tapi banyak yang terjebak. Sebuah rekaman ponsel menunjukkan seorang pria tua yang berlutut di tengah jalan sambil mengangkat tangan ke langit. Ia tidak berlari, tidak berteriak, hanya berdoa keras-keras. Tuhan, ampunilah kami terlalu sombong. 5 detik setelah ia berdoa, sebuah papan reklame raksasa roboh tepat di tempat dia berdiri, namun tidak mengenainya sama sekali. Orang-orang menyebutnya keajaiban, tapi sebagian lainnya menyebutnya peringatan. 1 jam kemudian, Israel dalam kondisi darurat total. Jaringan listrik mati, sinyal komunikasi hilang, dan ambulans tidak bisa masuk ke beberapa kota karena jalan-jalan terputus. Dari udara, kota terlihat seperti ladang perang. Asap membumbung, api berkobar dari pom bensin yang meledak, dan sirene tak henti-henti meraung. Dan yang lebih mengerikan, setelah gempa utama, terjadi 5 gempa susulan hanya dalam waktu 3 jam. Masing-masing lebih kecil, tapi tetap mematikan. Gedung-gedung yang sudah retak runtuh sempurna, dan korban semakin bertambah. Siaran televisi internasional mulai memberitakan kejadian ini sebagai gempa terbesar dalam sejarah Israel. Wartawan yang melaporkan langsung dari lokasi ikut terpental saat guncangan susulan terjadi. Beberapa dari mereka menangis saat melihat mayat anak-anak yang tertimbun reruntuhan sekolah. Namun di tengah bencana ini, beredar kisah-kisah luar biasa. Seorang bayi ditemukan masih hidup di dalam mobil yang tertimpa puing, tidak terluka sedikit pun. Di sisi lain, sebuah bar malam yang terkenal karena perilaku liar, di Haifa hancur total dan semua pengunjung tewas, menjadi bahan perbincangan hangat di media sosial. Netizen dari berbagai negara mulai berspekulasi. Apakah ini gempa biasa? Atau ini azab?
Seorang wanita tua yang selamat dari reruntuhan sinagog berkata dengan lirih kepada wartawan, "Aku pernah membaca bahwa bumi pun bisa marah. Dan jika ini bukan murka Tuhan, maka aku tak tahu apa lagi yang bisa menjelaskannya." Hari itu, Israel tidak hanya diguncang oleh gempa, tapi juga oleh pertanyaan besar yang mengguncang iman. Apakah ini hanya bencana alam, atau peringatan terakhir? 3 hari sebelum gempa dahsyat itu mengguncang Israel, langit di atas Yerusalem terlihat aneh. Warna jingga keunguan membakar cakrawala saat matahari tenggelam, membuat sebagian warga terdiam menyaksikannya. Bagi sebagian orang, itu hanyalah fenomena alam biasa. Tapi bagi sebagian lainnya, terutama orang tua-tua yang masih ingat cerita leluhur, itu adalah tanda buruk. Di perbatasan Negev, sekelompok penggembala Badui melaporkan bahwa hewan ternak mereka bertingkah aneh. Kambing-kambing mengembik tanpa henti dan menolak masuk kandang. Beberapa domba malah berlari liar ke arah padang pasir, seolah menghindari sesuatu yang tidak terlihat. Seorang penggembala tua berkata sambil menatap langit. Burung-burung terbang menjauh dari arah utara. Angin membawa bisikan, sepertinya sesuatu yang besar akan datang. Namun siapa yang mendengarkan peringatan dari para penggembala? Di wilayah Ashdod, seorang penjaga stasiun meteorologi sempat mencatat frekuensi gempa kecil yang tidak biasa. Getaran-getaran mikro yang tak bisa dirasakan manusia mulai meningkat sejak seminggu sebelumnya. Ia mengirim laporan ke atasannya, tapi tidak ada tanggapan. Semua orang terlalu sibuk merayakan festival budaya yang kebetulan sedang berlangsung di pusat kota. Sementara itu, di sebuah desa kecil di Galilea, seorang ulama tua bernama Sheikh Yusuf sempat menyampaikan khutbah yang membuat merinding. Akan datang guncangan yang membuat kita bersujud. Bukan karena takut akan kematian, tapi karena sadar terlalu lama hidup tanpa arah. Hati manusia lebih keras dari batu. Dan bumi akan bersaksi atas semua itu. Khutbah itu terekam dalam video dan hanya mendapat seratusan views di YouTube. Tidak ada yang mempedulikannya. Bahkan beberapa orang muda mengejek Sheikh Yusuf di kolom komentar, menyebutnya tukang dongeng akhir zaman. Tapi kemudian, hal-hal ganjil mulai terjadi satu persatu. Di malam hari, beberapa warga Yerusalem mengaku mendengar denting logam dari dalam tanah. Suaranya halus namun terus berulang, seperti palu yang memukul baja. Seorang ibu rumah tangga sempat mengira itu suara pipa pecah. Tapi setelah memanggil tukang, tidak ditemukan apapun. Malam berikutnya, suara itu terdengar lagi, dan kali ini disertai getaran kecil pada lantai. Di Tel Aviv, kamera CCTV di sebuah gedung apartemen merekam kejadian misterius. Jam dinding di setiap unit lantai 10 berhenti di jam 2.17 dini hari, dalam waktu yang persis sama. Padahal tidak ada gangguan listrik. Saat diperiksa keesokan harinya, semua jam kembali bekerja tanpa gangguan. Warga menganggap itu hanya glitch biasa. Tapi setelah gempa, cuplikan CCTV itu viral, dan orang-orang percaya, itulah menit bumi bersiap untuk murka. Tanda-tanda lain juga mulai terlihat dari sisi yang lebih spiritual. Seorang mantan perwira militer yang kini menjadi pendeta mengaku mimpi buruk selama 3 malam berturut-turut. Dalam mimpinya, ia melihat kota-kota Israel dipenuhi asap, dan di tengah-tengah reruntuhan, berdiri sosok berjubah putih yang menunjuk ke arah barat sambil berkata, "Waktumu telah sampai. Dengarkan sebelum semuanya terbenam." Sosok itu kemudian menghilang di antara api dan debu. Pendeta itu mencoba mengabarkan penglihatannya kepada media gereja lokal, tapi ditolak karena dianggap tidak alkitabiah dan terlalu sensasional. Namun peringatan paling mengerikan datang dari tempat yang tak disangka, Laut Mati. 2 hari sebelum gempa, warga sekitar melaporkan bahwa permukaan air di sebagian area Laut Mati mulai bergelembung. Aroma sulfur semakin menyengat, dan beberapa ikan yang sebelumnya tidak pernah ada di sana, ditemukan mati mengambang. Laut Mati selama ini dikenal sebagai tempat paling tidak ramah bagi kehidupan. Tapi kini, ia seolah-olah memberi sinyal, ada sesuatu yang sedang bangkit dari bawah tanah. Pakar geologi sempat turun ke lokasi, namun hanya menyebut itu sebagai aktivitas tektonik ringan. Media lokal memberitakan secara singkat. Tak ada yang menyangka, 2 hari kemudian, tanah di sekitar Laut Mati benar-benar retak,
menciptakan kawah baru selebar lapangan bola. Dan malam sebelum gempa besar itu terjadi, seorang anak kecil bernama Rachel bermimpi tentang ayahnya yang sudah meninggal. Dalam mimpi itu, sang ayah berkata, "Jangan ke sekolah besok, Nak. Tetaplah di rumah. Sesuatu akan terjadi." Rachel menceritakan mimpi itu pada ibunya. Sang ibu, seorang guru TK, tersenyum dan berkata, "Ayahmu hanya rindu, Nak." Tapi keesokan harinya, sekolah tempat Rachel biasa belajar runtuh sepenuhnya, dan semua siswa di kelasnya tidak selamat. Hanya Rachel yang masih hidup. Karena hari itu, ia minta izin tidak masuk. Kini, semua orang mulai mengingat kembali tanda-tanda itu. Semua yang dulu dianggap angin lalu, kini menjadi teka-teki menakutkan yang seolah menunjukkan satu hal, alam telah memperingatkan. Tapi manusia tidak mendengar. Dan suara Sheikh Yusuf kembali terngiang dalam video viral. Azab itu tidak datang seperti topan, tapi seperti langkah halus yang semakin dekat. Sampai akhirnya semua sudah terlambat untuk menoleh. Kota itu bernama Beit Shean. Sebuah kota tua yang terletak di utara Israel, tidak jauh dari perbatasan Yordania. Sebelumnya kota ini dikenal sebagai salah satu lokasi wisata sejarah dan pusat hiburan malam yang cukup terkenal di kalangan muda. Di sanalah gempa terbesar memusatkan amukannya. Seluruh kota nyaris lenyap dari peta. Dari udara, Beit Shean kini tampak seperti kawah raksasa dengan potongan beton berserakan. Bangunan-bangunan tua yang dahulu menjadi tempat pertunjukan dan museum kini hanya puing-puing. Tak ada yang berdiri tegak. Tidak ada suara, selain deru helikopter penyelamat dan tangis orang-orang yang mencari keluarganya. Di pusat kota, klub malam, Euphoria, adalah salah satu tempat yang paling ramai pada malam sebelum gempa. Menurut saksi yang selamat, tempat itu sedang menggelar pesta besar-besaran untuk merayakan ulang tahun seorang pengusaha kaya. Musik keras, alkohol, dan tarian memenuhi ruangan hingga dini hari. Beberapa pengunjung bahkan disebut melakukan ritual gelap demi keberuntungan. Namun saat gempa terjadi, seluruh gedung itu langsung ambruk secara vertikal, seperti disedot ke dalam tanah. Tidak ada peringatan, tidak ada kesempatan melarikan diri. Dari 98 orang di dalamnya, hanya satu orang yang selamat, pembersih toilet yang kebetulan sedang berada di ruang bawah tanah yang dindingnya tebal dan tanpa jendela. Ketika dievakuasi 2 hari kemudian, ia hanya bisa berkata lirih, "Sebelum bangunan roboh, aku mendengar suara aneh, seperti jeritan dari dalam bumi. Bukan manusia. Sesuatu yang lain, lalu semuanya gelap." Kisah lain datang dari seorang anak laki-laki bernama David, usia 11 tahun. Ia terjebak bersama ibunya di dalam apartemen lantai 3 yang ambruk total. Selama 27 jam, mereka berada di dalam ruang sempit, nyaris tanpa oksigen. David tak henti membaca ayat-ayat kitab suci dari hafalannya, sementara ibunya menangis karena kakinya tertimpa beton. Tim penyelamat akhirnya menemukannya setelah mendengar suara nyanyian lirih dari dalam puing, suara David yang terus mengulang pujian. Ketika mereka berhasil diangkat, David berkata kepada para medis, "Aku tidak sendiri. Ada yang duduk di sebelahku, berpakaian putih." Dia bilang, "Teruskan membaca. Aku akan jagamu." Tim penyelamat langsung menangis. Mereka mengaku baru kali ini menyaksikan seorang anak kecil bertahan dengan ketenangan luar biasa. Padahal banyak orang dewasa meninggal karena panik dan sesak. Namun tidak semua kisah membawa harapan. Di sisi timur kota, ada sebuah tempat yang dikenal oleh warga sebagai lorong maksiat. Area kumuh di mana prostitusi dan narkoba menjamur. Gempa menghancurkan seluruh kawasan itu, dan tidak satupun penghuninya yang ditemukan selamat. Saat proses evakuasi, ditemukan sebuah kamar kecil yang dindingnya penuh tulisan aneh dengan darah. Di tengah kamar, ada cermin besar yang pecah, dan di cermin itu tertulis dengan bekas kuku, "Kami sudah diperingatkan." Foto itu tersebar luas di media sosial dan menghebohkan publik. Banyak yang menyebutnya pesan dari alam gaib atau tanda murka langit. Seorang relawan bernama Nawal, yang berasal dari Gaza dan ikut membantu evakuasi, menangis ketika diwawancarai. "Saya pernah melihat rumah hancur akibat perang. Tapi ini beda.
Saya merasa seperti kota ini dikutuk dari bawah tanah. Banyak yang kemudian menghubungkan bencana ini dengan lokasi-lokasi yang dihancurkan secara selektif. Beberapa tempat ibadah tua masih berdiri, meski retak, sementara tempat hiburan dan pusat perjudian hancur total. Sebagian menyebut ini kebetulan. Tapi mayoritas yang menyaksikan langsung percaya, ini bukan sembarang bencana. Sementara itu, di reruntuhan sekolah dasar, Shalom Torah Center, seorang guru ditemukan meninggal sambil memeluk 5 muridnya. Tubuhnya melindungi mereka dari balok baja yang runtuh. Keempat dari 5 anak itu selamat. Salah satu dari mereka, yang masih trauma, hanya bisa mengulang kalimat. Guru kami bilang jangan takut mati, asal kita hidup benar. Di sinagog tua kota, para relawan menemukan sebuah gulungan kitab suci yang masih utuh, meski seluruh bangunan telah roboh. Gulungan itu ditemukan tepat di tengah reruntuhan, tanpa satu gores pun. Video penemuan ini viral dan banyak yang menyebutnya sebagai tanda bahwa Tuhan tidak pergi, hanya manusia yang menjauh. Setelah kejadian ini, Beit Shean berubah menjadi kota sunyi penuh tanya. Orang-orang dari kota lain berdatangan bukan untuk wisata, tapi untuk berziarah. Mereka datang sambil menangis, berdoa, dan bertanya dalam hati, kalau ini bukan azab, apa lagi namanya? Salah satu warga yang selamat, seorang sopir taksi yang kehilangan istri dan 2 anaknya, berkata di depan reruntuhan rumahnya, Tuhan tidak perlu bicara. Ia hanya perlu mengguncang sedikit dan kita semua akan tersungkur. Dan entah mengapa, sejak hari itu, langit di atas Beit Shean tidak pernah cerah lagi.